Jadi saya nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh para pejabat kita gitu ya. Impor jelas berdampak negatif kepada negara kita dan katanya kita akan mengurangi impor gitu ya. Tapi di sisi lain sekarang mau menaikkan impor. Kita jadi bingung gitu. Di tengah pertarungan Cina dan Amerika, kita justru sibuk untuk membantu Amerika. Selamat malam semuanya. Perang tarif antara Amerika dengan Cina hari ini itu benar-benar sangat mengerikan. Meskipun di sisi lain ini seperti main-main gitu, seperti kekanak-kanakan gitu, karena Amerika menaikkan tarif mencapai 145% kepada semua barang-barang dari Cina, dan kemudian Cina membalas akan menaikkan barang-barang dari Amerika mencapai 125%. Dan Amerika setelah itu membalas lagi, akan menaikkan lagi tarif barang dari Cina mencapai 245%. Ngeri sebenarnya gitu ya. Kalau kita ngelihat dampak dan analisa ekonominya nih, wah bahaya nih untuk kita semua gitu. Tapi kalau ngelihat dari gaya Trump merespon gitu ya, yang naikin lagi gitu. Ini kayak anak-anak orang ini. Makin tua makin kayak anak-anak. Dan lucunya lagi, Indonesia jadi nampak tidak paham apa yang sedang terjadi. Jadi mereka ini sampai sekarang, para pejabat-pejabat kita gitu ya, kayak masih nggak ngerti ini mereka mau ngapain, mereka nggak paham gitu. Sebelumnya ketika perang tarif ini pertama kali dimainkan oleh Trump dengan mengumumkan tarif impor ke Amerika itu, termasuk salah satunya Indonesia, mencapai 32% gitu ya, pejabat-pejabat kita tuh masih liburan, masih lebaran. Mereka nggak ngerespon ketika negara-negara lain sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat Amerika. Pejabat kita masih liburan, masih lebaran, santai. Nah sekarang itu mereka, pejabat-pejabat kita ini sudah lebih bisa bekerja gitu ya, sudah ya, karena sudah masuk hari kerja, dan akhirnya tim kita itu melakukan pengiriman tim negosiasi ke Amerika ya, dengan para menteri dan kemudian beberapa staf untuk melaksanakan meeting di sana. Tapi kemudian tujuan untuk melakukan negosiasi ini oleh para menteri dan staf yang coba berkomunikasi dengan pejabat-pejabat di Amerika, ternyata hasil rapat atau meeting mereka itu bukan negosiasi. tapi justru pejabat-pejabat kita itu menawarkan untuk menerima barang-barang dari Amerika atau mengimpor barang dari Amerika jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Ini gimana sih? Ini kan ada masalah perang tarif gitu ya. Indonesia dikenakan tarif sampai 32%. Harusnya kan dinegosiasi. Negosiasi itu dalam pemikiran saya gitu ya, ya jangan 32 lah, 10% atau berapa lah. Dinego supaya bisa turun. Tapi ini yang terjadi, justru pemerintah kita menawarkan supaya barang-barang Amerika itu bisa lebih banyak lagi diimpor oleh Indonesia. Ini sih bukan negosiasi. Negosiasi kok nggak gini? Karena menurut Airlangga Hartarto, pertama, Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika, antara lain LPG, crude oil, dan gasoline. Indonesia juga beli produk agriculture dari Amerika, antara lain gandum, soybean, dan soya milk. Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang modal dari Amerika Serikat. Ini bukan negosiasi. Saya pikir negosiasi itu soal tarifnya gitu. Dari 32%, setidaknya kita berhasil lah menurunkan menjadi 15% atau 10%. Ini enggak gitu. Malah bicara bagaimana produk Amerika bisa terserap oleh pasar Indonesia. Ini sih bukan negosiasi. Ngapain kalian ngirim tim menteri dan staf ke sana untuk bicara sama pejabat-pejabat Amerika yang nggak jelas itu gitu. Ini kan di tengah perang dagang gitu, di tengah perang tarif antara Amerika dengan Cina yang saling berbalas-balasan, dan kemudian kita juga kena dampaknya dengan tarif yang cukup besar mencapai 32% itu. Di tengah situasi yang seperti sekarang, justru kita jadi kayak udah ngalah gitu ya. Udah, kita
akan menerima produk-produk dari Amerika, memperbanyak produk-produk. Padahal situasinya Amerika hari ini itu lagi kacau dia. Ya, sahamnya lagi anjlok gitu ya, dan babak belur sekali si Trump atau presiden Amerika ini. Tapi di tengah situasi yang seperti itu, yang sangat mengkhawatirkan, di tengah situasi di mana Cina begitu percaya diri untuk melawan Trump, bahkan membatalkan pemesanan Boeing dan sebagainya gitu ya, negara kita justru mengalah ke Amerika. Gimana hitung-hitungannya? Sama pihak yang kelihatannya udah kalah dan akan kalah gitu ya, sudah akan loyo ini sebelum bertanding gitu, kita malah ngalah ke mereka yang udah jelas-jelas akan kalah ini. Kan lucu gitu. Sama negara yang sudah babak belur, yang nggak ada apa-apanya di hadapan Cina hari ini, harusnya minimal gitu ya, minimal Indonesia berhasil untuk melakukan negosiasi supaya masalah ini tidak bertambah besar ya, karena Amerika lagi hancur sekarang gitu. Harusnya kan Indonesia memanfaatkan tuh ya supaya ini tidak terlalu buruk bagi kita semua ya, bagaimana kita kemudian bisa mengembalikan tarif ini menjadi lebih sesuai, lebih proporsional dan sebagainya. Kan itu yang harusnya dimainkan gitu, bukan malah mencoba untuk menyelamatkan Amerika. Ini kan Cina Amerika bertarung gitu ya, Amerika anggaplah lagi babak belur, lagi dihantam habis-habisan, terus kemudian Indonesia atau kita mencoba menyelamatkan Amerika. Apa ini? Negosiasi macam apa? Dan di sisi lain kan kita sudah melihat bagaimana para menteri di Cina, para pengamat dan pejabat-pejabat di Cina ketika ditanya oleh wartawan mancanegara atau internasional, mereka itu tidak berpikir untuk mundur atau bermain-main dengan perang tarif ini. Mereka nggak tahu caranya mundur. Karena bagi mereka ini adalah soal harga diri, dan Amerika sudah semena-mena kepada masyarakat Cina. Ini soal harga diri dan mereka nggak akan mundur. Menteri-menteri mereka sudah mengatakan itu. Sehingga situasinya seharusnya menjadi cukup jelas sekali bahwa ini nanti ujungnya akan negatif ke Amerika. Sekarang sih sudah mulai terlihat gitu ya, sudah sangat negatif ke Amerika. Jadi apa dasarnya para menteri dan pejabat-pejabat kita kemudian mau nolongin Amerika? Apa dasarnya gitu? Harusnya kan ya kita berpihak ke yang menang lah gitu, atau setidaknya akan menang dalam pertarungan ini ya, koneksi Cina Rusia gitu ya. Harusnya kan kita berpihak kepada mereka. Ini malah kayak mau nolongin Amerika. Kita nih negara macam apa gitu? Kita ini mau ngapain sih sebenarnya? Cina itu sudah sangat yakin bahwa mereka bisa hidup sendiri dan mereka mungkin akan menderita, tapi mereka yakin akan hidup gitu ya. Kalaupun misalkan diboikot sama hampir semua negara jaringan Amerika, mereka sangat yakin untuk bisa hidup dan mereka sudah perhitungkan semua itu. Bahkan ya sangat konkret sekali dengan memblokir atau membatalkan pembelian Boeing dari Amerika. Itu adalah langkah yang sangat-sangat berani sekali. Seharusnya itu menjadi catatan bagi para pejabat kita bahwa situasinya sedang buruk bagi Amerika. Dibanding menawarkan bantuan atau menerima barang-barang dari Amerika lebih banyak lagi dari sebelumnya, dan itu akan berdampak negatif kepada kita, kepada negara kita gitu ya. Kan mending ya udah sekalian bantuin Cina. Ngapain bantuin orang yang sudah mau sekarat ini gitu, atau mau bantuin negara yang sudah ada masalah yang besar ini. Jadi ya seharusnya pemerintah kita atau pejabat kita itu bisa lebih lebih bisa melihat. Saya nggak tahu ya, saya kadang ngerasa sok tahu sebagai rakyat gitu kan. Tapi dari berita-berita yang ada di banyak negara gitu ya, kita bisa melihat bahwa Trump itu panik tuh, dia ngancam gitu ya. Terus kemudian setelah itu hari Kamis dia ngancam, Jumat dia mau negosiasi. Kan artinya dia sendiri takut dengan kebijakannya sendiri gitu. Dia nggak yakin sebenarnya. Dan Trump hari ini sudah didemo sama masyarakatnya sendiri. Udah banyak sekali gelombang demonstrasi yang ada di Amerika. Kan sebenarnya dia udah khawatir gitu. Dari dukungan luar negeri dia nggak dapet, dari dalam negeri juga masyarakatnya protes gitu. Kenapa dengan situasi seperti ini Indonesia kayak mau menyelamatkan Amerika?
Padahal untuk urusan kemajuan negara, untuk sebuah negara adidaya, kekuatan ekonomi baru, dan investor-investor yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, itu kan lebih banyak investor dari Cina. Kenapa kemudian ini tidak diperhitungkan dan malah coba untuk menyelamatkan Amerika? Mau menyelamatkan dan mengkonsumsi produk-produk Amerika. Ini kan kalau dalam sebuah negosiasi, kita sudah kalah sebelum terjadi transaksi gitu. Kalau kita sudah bersedia seperti itu, kan artinya Amerika dalam beberapa waktu ke depan bisa semena-mena gitu, bisa mengirimkan barang bebas aja gitu. Bisa mengirimkan barang-barang yang sebenarnya itu tidak layak atau bukan kualitas ekspor misalkan bagi mereka, ya dikirim aja ke Indonesia supaya mereka beli, kan udah sepakat. Mereka udah siap katanya menampung. Sampai semua barang mau dimasukin ke Indonesia. Jadi saya nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh para pejabat kita gitu ya. Impor jelas berdampak negatif kepada negara kita dan katanya kita akan mengurangi impor gitu ya. Tapi di sisi lain sekarang mau menaikkan impor. Kita jadi bingung gitu. Di tengah pertarungan Cina dan Amerika, kita justru sibuk untuk membantu Amerika. Orang babak belur kok malah dibantu. Sama orang yang babak belur kok malah kita ngalah. Ini gimana? Tapi ya itu mungkin hanya sebatas opini yang terbatas dari orang biasa seperti saya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang nonton ada yang punya pendapat lebih baik, dan silakan kalau kalian punya pendapat yang lebih baik silakan tuliskan di kolom komentar, karena saya tertarik untuk membaca sebenarnya ini ada apa gitu. Karena dalam pemahaman sederhana saya dan sangat singkat ini, rasanya aneh melihat negara yang sudah hampir kalah atau dalam beberapa momen negosiasi atau perang tarif yang dilakukan oleh Amerika itu nampak nggak mampu untuk mempertahankan posisinya, tapi kita, Indonesia, sebagai negara yang seharusnya bisa memanfaatkan situasi, malah justru mengalah kepada Amerika. Kayak mau bantu Amerika supaya bangkit. Apa coba gitu. Padahal kalau Amerika hancur ya kita senang harusnya. Ya mana tahu kita bisa menjadi satu negara adidaya baru di ASEAN gitu. Jadi ya saya nggak ngerti sekali lagi apa yang dipikirin para pejabat dan menteri kita. Semoga ini ada penjelasannya dan semoga ke depan tidak ada lagi langkah-langkah blunder yang sangat tidak masuk akal dan ujungnya hanya merugikan rakyat Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah pura-pura.